Sudah bisa masuk? Kalau sudah bisa masuk, tuliskan tema riset Bapak Ibu sekalian. Baru 3 yang join ya. Dari 7. Ini maksimum 7 orang, jadi sudah pas saya rasa. ahaslides.com/J6UR4. Silakan ditulis di HP atau tab atau laptop Bapak Ibu tema riset masing-masing. Jadi silakan ditulis. Nanti paling belakang ditulis dalam kurung nama panggilan Bapak Ibu ya, jadi supaya kita bisa melihat dari mana jawaban ini berasal. Oke, silakan Bapak Ibu yang sudah join, tuliskan tema riset Bapak Ibu masing-masing, ditulis saja di situ. Apakah ada kesulitan? Oke. Sudah satu yang menulis. Organisasinya diisi apa, Pak? Enggak harus kok. Enggak harus diisi. Mau diisi USD juga boleh. Yang penting bisa disubmit lah. Ya. Bedakan tema riset dengan judul ya Bapak Ibu. Ya, silahkan. Mau dirubah dulu boleh. Tema riset seperti Bu Ika, farmakoekonomi itu tema. Untuk yang lain masih judul ya. Kami belum bertanya judul, jadi mungkin bisa dijawab lagi aja boleh. Ya, Bu Emi itu juga masih judul ya. Tema ya Bapak Ibu. Ya, Bu Tanti sudah. Yang ini saya hapus saja ya Bu Tanti ya. Yang ini saya hapus. Iya, Pak. Pak Eka bisa Pak, lagi nggih. Oh sudah, oke, sip. Bu Emi bisa ganti temanya. Oke, Bu Iva, ini bukan judul ya Bu? Temanya coba, temanya aja. Ini sudah tertulis farmakoekonomi, farmasi masyarakat, telemedicine, pharmaceutical e-commerce. Nah, coba diganti dulu Bu Iva sama Bu Emi. Bu Susi bagaimana? Ada kesulitan kah?
Gimana? Bu Emi sama Bu Iva bisa mengganti? Oke. Oh, no, 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 bukan pengobatan jerawat ya. Oke. Apakah ada yang belum mengisi? Kurang satu ya? Siapa nje? Bu Susi belum, Bu Susi? Belum Pak, ini pas baru sampai rumah. Oh iya, sampun. Ya, Baru sampun. masuk rumah sebentar Pak, Oke, baru oke. buka web. Ya. Tadi hotline apa Pak? Slides.com garis miring J6UR4. Garis miring Slides.com garis miring J6UR4. Ya. Nah, jadi sambil Bu Susi jawab ya, teman Bapak Ibu, ini kan temanya ya, tema besar ya. Jadi kalau tema besar, seharusnya nanti disinilah Bapak Ibu mulai belajar ya. Ada yang belajar farmakoekonomi, pharmaceutical e-commerce, telemedicine, farmasi masyarakat, tapi arahnya obat tradisional, farmasi sosial atau praktis. Mungkin yang Bu Emi itu juga farmasi sosial, arahnya ke sana. Jadi itu tema-tema besar yang digarap ya. Jadi artinya di situ ruang lingkup Bapak Ibu itu berada. Jadi kalau kita menjadi tahu tema besarnya apa, kita menjadi tahu di mana Bapak Ibu bisa mencari teori-teori pendukung di dalamnya. Begitu. Jadi ini maksud penulisan tema itu adalah seperti itu. Jadi sebenarnya ini untuk memudahkan Bapak Ibu untuk bercerita sendiri ya, apa yang akan dilakukan begitu. Oke. Ini kok partisipan limited exceeded ya Pak? Maksud sih 7 pas itu? Satunya siapa? This presentation has reached the max capacity allowed. Oh, tadi ada TX. Ya udah, enggak apa-apa Bu, ngikutin aja. Ini maksimum 7 Bu, saya lagi nyoba ini memang. Tapi harusnya masuk nih, 7 ini harusnya masuk ini. Sebentar. Harusnya masuk. Oke deh. Ya udah Bu, ini kita terus dulu ya. Oke, baik. Bapak. Nah, sekarang tuliskan judul proposal misalnya itu. Tuliskan judul proposal Bapak Ibu. Misalnya Bu Susi bisa masuk, masuk lagi aja Bu. Kalau nggak bisa ya sambil mendengarkan saja Bu ya. Iya Pak. Tuliskan judul proposal Bapak Ibu. Nah, ini saatnya menulis judul proposal dari Bapak Ibu sekalian. Silahkan. Di institusinya enggak usah ditulis, nggak apa-apa Bu. Nama saja, enggak apa-apa. Oke, analisis hubungan antara tingkat. Mhm. Mhm. Oke. Mhm. Mhm. Oke, baru 4. Ini yang ikut baru 6, mungkin Bu Susi bisa gabung Bu. Hilang 1 ini. Iya Pak, Coba lagi. Silakan ditulis judulnya dulu. Baru 4 yang menulis.
Baik, kita tunggu. Baru 4 yang memasukkan analisis hubungan antara tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan keuntungan dan risiko dalam pembelian obat melalui pharmaceutical e-commerce. Faktor pendukung penghambat masyarakat melakukan telemedicine, penggunaan akar bajakah sebagai obat tradisional Kalimantan Tengah, fenomenologi pengetahuan sikap dan perilaku penggunaan antibiotika pada siswa SMK Kesehatan Pelita Bangsa, tinjauan farmakoekonomi pada pasien rawat inap di RSK Ngesti Waluyo, tinjauan farmakoekonomi. Oke, baru 5. 6. Pengobatan jerawat untuk remaja di Klinik Kecantikan Larissa Magelang. Oke. Yang ketujuh, Bu Susi sudah bisa join kah, Bu? Bisa, Pak. Oh ya, kita tunggu Bu ya judulnya. Ya, ini baru mau submit. Oke. Sampun. Ya, oke. Memahami pengaruh stigma keluarga dan lingkungan terhadap kepatuhan minum obat. Oke. Baik, ini judulnya dulu ya. Saya nggak akan komentar lebih dulu, tapi kita lihat berikutnya ya. Terima kasih judul-judulnya. Nah, ini Bapak Ibu. Berdasarkan judul Bapak Ibu tersebut di jurnal mana Bapak Ibu akan melakukan publikasi. Coba dipikir dulu. Karena kalau belum punya bayangan jurnal mana, itu sulit ya Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh menuliskan lebih dari satu, boleh. Jurnalnya boleh lebih dari satu. Kira-kira, jadi estimasi ya, tidak harus. Nanti kalau kenyataannya tidak di situ ya nggak apa-apa. Tapi kira-kira Bapak Ibu punya ide di mana? Jurnal ilmiah apoteker, oke. Ya, kita tunggu. Mungkin Bapak Ibu yang lupa atau bisa perkirakan. Misalnya masih kesulitan juga, mungkin belum ada ide ya boleh ditulis. Jadi paling tidak ada sini of interest internet research. Oh. Oke. Belum tahu. Oke, Bu Tanti, nggak apa-apa. Oke, ambil nanti Bu Tanti berarti PR-nya mencari tentang informasi jurnal ya. Kalau yang sudah ditulis ya oke. Masih kita tunggu yang lain. Oh, Borneo Journal of Pharmacy. Oke.
Oke, masih kita tunggu, masih 3 lagi yang belum. Pak, maaf Pak. Punya saya tiba-tiba kok partisipan limit ya Pak? Oh gitu, kok Iya. aneh ya? Ya sudah, enggak usah ngisi Bu. Yang bisa ngisi dulu aja. Ini ini turun, ini bisa join lagi Bu, silakan Bu. Ini ada yang turun lagi satu, silakan join lagi. Ya, silakan join lagi. Yuk, ditulis yang Bapak Ibu yang belum. Tapi yang partisipasi bisa naik lagi kok. Jurnalnya belum, oke. Ini belum. Ya, sambil menunggu ya untuk jurnal-jurnal ini, pastikan itu terakreditasi Sinta 1 sampai Sinta 6 ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa checking di website yang jurnal-jurnal tersebut ya, Sinta 1 sampai Sinta 6. Kalau yang internasional itu pastikan itu bukan jurnal predator begitu aja ya. Kalau jurnal internasional itu ada yang jurnal internasional biasa, ada yang terindeks entah Scopus atau Work of Science dan sebagainya. Jurnal Garuda Cendekia. Oke, satu lagi siapa yang belum? Emi, Iva, Nova, Santi. Siapa yang belum ya? Mbak Nova yang kurang sopo, Mbak? Saya Pak belum nggak Oh, bisa iya. kayaknya. Oh, belum, nggak bisa masuk. Iya, nggak Oke. bisa submit. Oh, nggak bisa submit. Oke, nggak apa-apa. Baik, kalau begitu kita Tapi lanjut. belum tahu jurnalnya Oh, di belum mana. tahu juga. Oke, nggak apa-apa. Nah, lanjut. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Bapak Ibu punya rencana berapa jurnalnya? Apa jumlah publikasinya? Ya, apakah 1, ataukah 2, ataukah lebih? Ya. Saya berharap lebih dari 1, karena kalau 1 kita tidak bisa mengandalkan itu pasti akan terpublish. Jadi misalnya 1, misalnya 2, Indonesia, itu yang pengen menulis 2 artikel dalam bahasa Indonesia. Atau misalnya 2, Indonesia, Inggris, berarti 1 Indonesia, 1 Inggris. Mbak Tanti 3, oke. Oke, 3. 3 udah, wah mantap ini. Ini mah 2, oke, bagus. Oke, masih kita tunggu. 2 sampai 3, 2, oke, oke, oke. Oke, sip, udah 7 orang. Baik Bapak Ibu, ini data yang saya sangat apresiasi ya, minimal 2. Dan ada yang Inggris, ada yang luar negeri. Oke, baik. Jadi ada bahasa Inggris juga ya, Pak Eka, Bu Susi, dan Bu Nova ya. Oke, itu sudah menyebutkan berani yang jurnal internasional. Oke, apapun itu ya, yang penting adalah yang harus diingat oleh Bapak Ibu adalah riset Bapak Ibu itu nanti harus publish ya, kalau ingin kita nilainya maksimum ya. Seandainya under review itu juga sudah boleh ujian sih, cuman biasanya pengalaman saya kalau masih under review itu nilainya tidak bisa maksimal, itu seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus berstrategi di sini. Artinya apa? Riset yang tadi sudah Bapak Ibu tulis ya, tadi sudah Bapak Ibu tulis judulnya, itu Bapak Ibu harus mencoba mengimajinasikan itu nanti riset itu kan besar ya, biasanya riset S2 itu paling tidak bisa dipecah dalam dua bagian publikasi, itu biasanya begitu ya.
Kalau bisa dipecah dalam 2 bagian publikasi, maka Bapak Ibu harus berstrategi dari riset besar itu mana akan dipecah menjadi judul apa, dan kemudian dikirim kemana. Nah, salah satu strateginya adalah kalau Bapak Ibu tadi sudah menulis di mana jurnal itu, maka jurnal itu silahkan dibuka, lalu kemudian nanti terus dipelajari track record jurnal ini apa. Ya, ruang pelajari betul ruang lingkup jurnal ini menerima artikel yang seperti apa. Sehingga Bapak Ibu tidak salah sasaran dalam memasukkan jurnal tersebut. Itu seperti itu, artikel ke jurnal tersebut. Jadi apa namanya? Tidak salah strategi. Jadi mulai sekarang kalau Bapak Ibu sedang berproses membuat proposal riset, pastikan jurnal-jurnal itu Bapak Ibu sudah melihat-lihat ya, syukur-syukur nantinya familiar itu seperti itu. Nah, sekarang kalau kita akan menulis latar belakang, sebetulnya kita perlu mengetahui 3 hal utama yang ada dalam latar belakang. Nah, menurut Bapak Ibu, 3 hal utama yang harus ada di latar belakang itu apa sih sebetulnya? Ya, silakan ditulis ya, sepengetahuan Bapak Ibu ya. Misalnya A, B, C, ya itu gitu kan, A-nya apa, terus B-nya apa, C-nya apa ya. 3 hal utama yang ada dalam latar belakang itu apa? Ya, silakan. Supaya nanti kalau menulis latar belakang, Bapak Ibu berpedoman saja pada 3 hal utama yang nanti akan saya bahas sekalian. Ya, coba ditulis dulu. Ya, silahkan dicoba 3 hal utama yang harus ada di latar belakang. Yang kesulitan submit mungkin bisa join karena ini ada turun lagi partisipannya, hanya 6. Jadi silahkan join lagi ke aha/.com J6UR4 bila yang kesulitan submit. Oke. 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 Terus silahkan. Oke, sambil tetap mengisi ya Bapak Ibu ya. Jadi ini macam-macam isinya ya. Sebetulnya, ini sudah mengarah ke judul-judul riset masing-masing ya. Kita sebetulnya masih umum ya. Apa yang ada dalam latar belakang itu yang pertama, sebenarnya 3 kata kuncinya adalah
VIA. VIA itu valid, lalu important, dan yang A-nya applicable. Valid di sini adalah bahwa permasalahan yang Bapak Ibu akan teliti itu didukung oleh penelitian-penelitian terdahulu. Ini ada yang menulis penelitian terdahulu dan permasalahan yang terjadi itu gandeng. Jadi permasalahan yang akan Bapak Ibu tulis dalam topik proposal itu harus didukung penelitian yang sebelumnya ada atau yang kurang lebih inline dengan penelitian Bapak Ibu. Riset di S2 tidak bisa tiba-tiba, wah saya tidak menemukan riset sebelumnya Pak, sehingga ini penelitian saya ini mungkin baru awal. Itu tidak mungkin Bapak Ibu. Kita ada istilah nothing's new under the sun, ya. Tidak ada yang baru di bawah matahari. Artinya semua yang kita lakukan pasti sudah pernah ada yang mendahului melakukan. Kalau kita tidak bisa mencari referensi yang mendahului kita, berarti yang keliru adalah kita. Keliru mungkin kita tidak bisa mencari referensinya, atau memang judul kita ini belum cocok untuk bisa kita lakukan saat ini. Jadi semuanya harus ada berbasis informasi yang telah ada sebelumnya. Nah, terkait dengan hal ini, maka referensi yang harus dibaca itu untuk mendapatkan permasalahan tentunya tidak bisa hanya 1 atau 2 referensi Bapak Ibu. Harapannya lebih. Ya. Ada 4 atau 5, ya. Bisa yang nasional maupun internasional. Itu semua adalah sesuatu yang bisa menjadi latar belakang yang valid untuk permasalahan yang akan Bapak Ibu tuliskan. Terus seandainya permasalahan Bapak Ibu itu sudah bisa tertulis dengan baik, lalu kata kunci kedua adalah important. Ya, permasalahannya apa sehingga nanti Bapak Ibu meneliti sehingga menghasilkan jawaban terhadap permasalahan, kan begitu. Nah, apakah permasalahan yang akan saya teliti itu nanti adalah sesuatu yang penting. Ya. Jadi important itu mengacu pada permasalahan yang ditulis. Jadi permasalahan yang akan saya teliti atau yang akan saya cari jawabannya, apakah itu penting gitu. Nah, ini kaitkan dengan nanti jurnal yang akan dituju Bapak Ibu. Kalau permasalahan Bapak Ibu itu penting, itu pasti akan menarik editor jurnal untuk mereview manuskrip yang Bapak Ibu kirimkan. Jadi membayangkannya bukan penting untuk kepentingan Bapak Ibu ya, tapi apakah materi saya ini penting untuk saya explore sehingga nanti bisa menjadi sebuah karya yang bisa saya publikasi. Ini yang penting yang harus diimajinasikan oleh Bapak Ibu. Dan supaya imajinasinya itu tidak abstrak, maka jurnal yang akan dituju itu harus betul-betul dibaca ruang lingkup penelitian atau original research yang boleh dipublish di jurnal tersebut itu meliputi apa saja. Ini sesuatu yang sangat penting dan sejak awal saya ingatkan di sini sehingga jangan sampai Bapak Ibu itu meneliti sesuatu yang Bapak Ibu hanya saya inginkan tuh ini. Tapi kalau yang diinginkan itu nanti kira-kira tidak bisa dipublish, itu eman-eman Bapak Ibu. Di eman-eman effortnya habis, kemudian karena tidak bisa terpublish dan sebagainya, maka menjadi kurang yang nilai yang mungkin Bapak Ibu harapkan. Nah, kemudian setelah important kan berarti kalau permasalahan itu penting berarti kan bisa dikerjakan terus ya, dikerjakan lalu akhirnya mendapatkan jawaban terhadap permasalahan tersebut ya. Jawaban itu bisa berupa sebuah potret ya. Bisa kalau potret itu penggalian data dan informasi, Bapak Ibu bisa memotret sesuatu hal fenomena yang mungkin Bapak Ibu anggap itu penting dan bisa diangkat dalam publikasi. Atau Bapak Ibu bisa mengangkat sebuah permasalahan atau itu kan problem yang Bapak Ibu coba carikan solusinya.
Itu bisa. Carikan solusinya itu apa, atau dalam bentuk misalnya, untuk menyelesaikan kasus ini maka akan dilakukan pembuatan modul atau diuji coba. Ya, sebagai contoh misalnya penelitian yang sekarang dikerjakan salah satu bimbingan saya adalah beliau melakukan wawancara terhadap apoteker terkait dengan praktek kerja setelah pasca daring ini. Itu apa yang akan dilakukan perbaikan karena antara hybrid ini adalah sesuatu yang akan dilakukan. Wawancara dulu. Jadi mereka apa yang akan mereka rencanakan. Itu macam-macam masukannya, macam-macam itu bisa dipublish. Ya. Sekarang sudah submit publikasi. Lalu dari hasil wawancara itu kan ketemu poin-poin ya yang diperoleh dari banyak apoteker ya. Lalu di situ mulai disintesis untuk kira-kira modul yang akan diusulkan. Modul yang akan diusulkan itu seperti ini untuk bisa menjawab berbagai ide yang akan disampaikan, yang telah disampaikan oleh para apoteker yang diwawancara. Lalu modul ini akan diuji validitas dan uji coba secara singkat saja oleh para apoteker yang akan melakukan. Jadi nanti produknya ada dua, hasil wawancara dan satunya adalah modul ya. Dan dua-duanya kemungkinan bisa dipublikasi dan modulnya kalau memang nantinya sudah hasilnya bagus mungkin bisa menjadi sebuah buku. Nah, itu gambaran salah satu riset yang saat ini sedang kita dampingi. Ya. Nah, kalau solusinya contohnya seperti itu, berarti kita bisa mengatakan riset ini bermanfaat. Nah, jadi sebuah jurnal itu mempublikasi karena bisa membaca dua hal. Masalah diangkat adalah penting dan jawabannya bisa memberikan manfaat bagi para pembaca. Nah, ini tiga hal penting Bapak Ibu yang ada di dalam latar belakang Bapak Ibu nanti. Jadi pastikan Bapak Ibu itu metodenya VIA ya, valid, important, and applicable. Jadi semua permasalahan yang Bapak Ibu explore untuk diteliti berdasarkan referensi yang sudah ada, lalu penting dan kemudian bisa bermanfaat. Oke, kalau mau bertanya silahkan. Bapak Ibu. Adakah pertanyaan terkait ini? Karena ini adalah hal penting yang akan Bapak Ibu kerjakan dalam pembuatan bab 1 di latar belakang. Silahkan Bapak Ibu. Yang mau ditanyakan kah? Iya Pak Yosef, mau tanya. Pak, yang valid tadi Pak, valid terkait dengan penelitian terdahulu ya Pak? Jadi permasalahan yang akan diteliti oleh seorang peneliti itu harus berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, begitu Bu. Jadi penelitian sebelumnya itu sudah apa, misalnya sudah dibaca 5 atau 6 riset terkait topik A. Ini Bu Susi ya? Iya Pak. Nah, misalnya terkait dengan apa tadi Bu Susi? Mengenai HIV ya Bu ya? Stigma. Stigma HIV AIDS itu terkait itu apa saja. Nah, saya bisa masuk di bagian mana dari 5 yang sudah saya baca itu ya, bisa masuk melengkapi lebih jadi data itu ya misalnya kita anggap gelas gitu ya, gelas itu sudah diisi air sedikit. Setelah itu para peneliti itu menambahkan lagi di atasnya sehingga akhirnya nanti gelas itu menjadi penuh begitu ya. Jadi itu intinya adalah itu. Jadi dari berbagai riset yang sudah dibaca, lalu saya memiliki ide bahwa ternyata ada permasalahan yang belum diteliti dalam berbagai riset itu. Nah, itu maksudnya itu Bu Susi. Oh, iya Pak. Itu ya. Nggih, matur Pak. Nggih. Ada lagi? Karena ini sangat penting Bapak Ibu ya. Valid, important, sama applicable ini adalah yang menjadi kunci dalam keberhasilan Bapak Ibu menuliskan latar belakang sehingga mendapatkan masalah, menuliskan tujuan, manfaat penelitian, lalu kira-kira luarannya apa dan sebagainya. Dalam bab 1 untuk riset proposal. Kalau tiga hal ini sulit untuk bisa Bapak Ibu penuhi, maka latar belakang ini hanya akan bolak-balik saja untuk direvisi. Jadi menjadi berat ya, itu seperti itu. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi ya. Kalau ada yang belum terpental ini masih ada 2 lagi. Ini baru 5 dari 7 ya.
Nah, sekarang berapa referensi yang Anda gunakan untuk menulis latar belakang? Artinya, Bapak Ibu sampai hari ini untuk menyiapkan riset Bapak Ibu yang sudah punya judul itu, kira-kira Bapak Ibu itu sudah membaca berapa referensi? Walaupun ini judulnya berapa referensi Anda gunakan untuk menulis latar belakang ya, enggak usah pikirkan betul pertanyaannya, tapi berapa sih referensi yang saat sampai hari ini Bapak Ibu sudah baca gitu ya. Kira-kira aja Bapak Ibu sudah berapa? Entah, saya tidak membedakan jurnal atau buku atau apapun itu enggak. Tapi berapa sih yang sudah Bapak Ibu baca sampai hari ini kira-kira? Ini penting supaya kita menjadi tahu starting point-nya berapa. Untuk yang tidak bisa submit, silahkan masuk ke ahaslides.com/J6UR4 ya, atau yang ada di grup ya, grup judulnya. 10, oke. Lima, oke. 4, oke. Oke, baik. Kalau untuk menulis latar belakang ya, jumlah-jumlah ini ada yang mencukupi, ada yang belum ya. Saya rasa kalau untuk latar belakang paling tidak cut off point-nya ya ada di 10 lah Bapak Ibu ya. Jadi paling tidak cut off point untuk menulis latar belakang itu paling tidak ada 10. Jadi ini sangat penting supaya Bapak Ibu punya hal yang sangat kuat yang mendasari sebuah latar belakang riset. Ya, kalau saya usul untuk S2, latar belakang itu minimal Bapak Ibu membaca 10. Dari 10 itu bisa kalau mau diperas lagi yang masuk, paling jatuhnya sekitar 7 sampai 8. Ini yang penting adalah di situ. Jadi mohon yang sebelumnya masih sedikit ditambah lagi. Karena ini masih sangat kurang kalau kurang dari 10. Ya. Nah, nanti kalau dari 10 itu sudah ada, itu baru untuk latar belakang. Nah, dari situ baru kita eksplor nanti untuk yang bab 2. Nah, bab 2 ini juga harus banyak Bapak Ibu. Karena bab 2 itu nantinya adalah ibaratnya adalah teori-teori yang melingkupi riset Bapak Ibu semua. Jadi semua bacaan teori yang mendukung Bapak Ibu nanti ya, setelah Bapak Ibu membaca 10 atau di latar belakang ini, maka itu akan menjadi dasar Bapak Ibu untuk bicara tentang pembahasan dan sebagainya. Itu bab 2 itu nanti isinya pasti lebih dari 10 ya. Pasti lebih dari 10. Kita masih ingat kalau untuk publikasi nasional ataupun internasional biasanya ada limit minimal publikasi sitasi publikasi. Kalau tidak salah kemarin saya ngirim ke Pharmacy Education Journal itu minimal 20, maksimum 25. Itu tergantung dari jumlah halaman yang mereka inginkan. Itu seperti itu. Ya, jadi minimal harus kita mengirimkan 20 artikel untuk yang di referensi, tapi maksimum 25 dalam sebuah artikel. Artinya di sini menunjukkan apa? Dalam sebuah publikasi aja yang perlu dibaca cukup banyak Bapak Ibu. Padahal publikasi itu range-nya ada yang 1.500 kata, yang umum itu 3.000 sampai 4.000 kata. Ya, jadi dalam sebuah publikasi itu yang umum 3.000 4.000 kata, tapi yang ada yang short itu hanya 1.500 ya. Jadi itu tergantung dari kita dan itu jumlah bacaannya banyak sekali. Oke. Nah, ini yang penting. Silakan Bapak mencoba menulis, tadi sudah mencoba menulis judul, silakan sekarang Bapak Ibu memberanikan diri menulis apakah riset Bapak Ibu yang akan kerjakan itu penting. Apakah itu penting ya? Seberapa penting riset itu dilakukan? Tuh.
Jadi riset ini penting karena untuk misalnya eksplorasi apa, atau untuk mencari jawaban, atau untuk menjelaskan sesuatu, itu maksudnya menjawabnya bisa dengan cara itu ya. Jadi penelitian saya penting karena untuk misalnya mengeksplorasi tentang apa, atau mencari jawaban, atau mencari faktor-faktor yang apa, itu tapi itu harus jelas apakah itu pentingnya seberapa. Itu yang harus kuat di situ tertulisnya. Coba silahkan dicoba untuk ditulis. Kadang kita harus memberanikan diri menulis bahwa riset ini penting. Oke. Bu Tanti mengatakan penting karena mengkaji faktor-faktor yang menghambat untuk pelaksanaan telemedicine. Untuk Pak Eka, untuk mengeksplor penggunaan olahan akaran bajakah. Oke, terus tentang e-commerce, mengenai efektivitas edukasi terhadap kesadaran mengetahui efektivitas edukasi. Oke, penting mencari alternatif terapi optimal untuk pasien dan rumah sakit di tengah perkembangan BPJS. Oke, lalu penting untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan dalam pengobatan jerawat. Keberhasilan. Keberhasilan pengobatan jerawat. Oke. Masih adakah yang belum? 1, 2, 3, 4, 5, kurang 2, atau ada yang kesulitan? Oke, ini penting karena pengetahuan sikap yang baik ada pola dalam siswa berperilaku benar. Oke, eksplorasi ya. Loss itu follow up yang tidak kembali. Oke. Ya, oke. Baik, nanti coba Bapak Ibu cermati lagi ya, karena saya juga tidak bisa mencermati ini secara langsung apakah ini penting atau tidak penting. Tapi yang bisa dibayangkan adalah apa yang sudah ditulis Bapak Ibu penting atau tidak penting ini kira-kira itu nanti akan menarik jurnal tempat publikasi. Ya, ini sesuatu yang harus Bapak Ibu pikirkan ya. Jadi apa yang sudah ditulis Bapak Ibu ini kira-kira apakah menarik untuk publikasi ya. Beberapa bisa saya sebutkan publikasi yang masih cukup menarik untuk diekspor seperti punya Bu Tanti, telemedicine ini penting, maksudnya masih banyak yang mau menerima. Terus ini BPJS masih dibutuhkan banyak. Terus kemudian punya Bu Susi, oke, ini untuk jelas 2030. Terus
Kalau yang punya Pak Eka ini sangat lokal ya Pak ya. Jadi apa namanya kalau jurnalnya tadi arahnya Borneo Lestari mungkin masih bisa ya. Tapi ini maksud saya ini jurnalnya pasti tidak banyak, limited karena yang diangkat adalah sebuah obat tradisional yang ada di sebuah tempat ya. Jadi ini apa namanya akan terlimitasi dalam jurnal publikasi, kemungkinannya adalah itu. Untuk Mbak Emi, saya belum bisa memberikan advice tentang jerawat ini karena jerawat ini swamedikasi ya. Ini swamedikasi sepanjang nanti Bu Emi bisa menampilkan pentingnya nanti dalam publikasi pentingnya untuk pengobatan jerawat itu supaya berhasil, ini sesuatu yang mungkin bisa menarik untuk jurnalnya itu seperti itu. Ini masukan saja ini karena saya belum bisa membayangkan seperti apa risetnya yang akan dilakukan Bu Emi. Terus pharmaceutical e-commerce itu secara teoritis menarik, tapi saya juga kurang tahu persis yang dimaksudnya Mbak Nova. Nanti efektivitas edukasi apakah nanti ada treatment, kalau ada treatment masih memungkinkan. Terus yang terkait SMK ini, nah ini terkait antibiotika secara rasional karena ini sudah dibatasi untuk SMK yang tidak salah ya Bu Iva ya. Ini ini cukup limited ya Mbak Iva ya, cukup limited kok. Ini kok arahnya SMK pasti nanti akan ditanyain pada waktu publikasi itu di situ. Jadi nanti harus punya jawaban kenapa menelitinya di siswa SMK, kenapa tidak di masyarakat. Antibiotik jujur aja penelitiannya sudah banyak sekali sehingga Bu Iva harus bisa melihat bagian mana yang masih bisa dieksplor sehingga judul ini menjadi lebih membuat pemilik jurnal itu tertarik untuk publikasi. Jadi antibiotik itu mungkin Ibu cari jurnalnya banyak sekali, tapi yang sulit adalah pada titik mana saya bisa mengeksplor permasalahan sehingga ini penting untuk dieksplor lagi soal antibiotik karena memang banyak sekali. Jadi ini PR-nya Bu Iva berpikir tentang itu. Oke, nah sekarang kalau tadi Bapak Ibu sudah bisa menuliskan pentingnya, tadi sudah juga ada yang menulis manfaat, coba dituliskan sekali lagi manfaatnya apa. Jadi setelah Bapak Ibu bisa mengatakan permasalahan saya ini penting karena nanti bermanfaat untuk apa gitu ya. Jadi nanti hasil riset Bapak Ibu itu entah eksplorasi informasi itu manfaatnya apa. Kalau itu problem solving nanti manfaatnya apa. Itu seperti itu. Ini yang suatu hal yang perlu disampaikan ya. Itu silakan untuk melakukannya. Apakah manfaatnya bisa untuk tadi kalau salah satu yang sudah saya lihat tadi yang telemedicine ya terkait dengan perkembangan telemedicine. Terus yang 2030 tadi Bu Susi, arah itu manfaat-manfaat itu ke arah itu sudah nampak gitu ya. Jadi silahkan ini manfaatnya apa, silahkan. Sambil dicoba dulu apakah penelitian Bapak Ibu itu bermanfaat. Oke. Bu Nova nanti bisa melihat publikasinya Pak Denny ya Bu ya.
Itu tentang Perka BPOM nomor 8 2020 ya. Kebetulan itu salah satu bimbingan saya. Ini terkait dengan pembelian obat secara daring, tapi mengkaji dari sisi peraturannya. Jadi silahkan Bu Nova nanti akses perpustakaan ya untuk bisa mendapatkan informasi tentang penelitiannya Pak Denny yang kemarin membahas tentang Perka BPOM nomor 8 2020. Itu ya Bu Nova ya. Siap Pak. Oke. Ya, ini manfaatnya untuk Bu Emi oke nih ya. Cuman Bu Emi masih punya PR menuliskan pentingnya topik penelitiannya itu ya. Kalau manfaatnya oke nih. Tapi pentingnya tadi masih perlu dipikirkan ulang. Terus nanti rumusan oke. Ini Bu Tanti juga bisa melihat penelitiannya Pak Denny juga. Ini arahnya juga itu faktor-faktor yang menghambat, tapi ini terkait dengan pemilik sarana apotek yang PSEF ya kalau nggak salah kemarin itu. Jadi tolong itu dibaca juga sehingga jangan sampai hasilnya itu sama dengan yang apa yang diteliti. Jadi harus ada sesuatu yang lebih lanjut apa atau entah beda responden atau lanjut ke yang lebih dalam dan sebagainya ya Bu Tanti ya. Silakan lihat punyanya Pak Denny gitu ya. Baik Pak. Diskusi peringatan kepatuhan ya masih kuat, terutama HIV/AIDS-nya ini yang menjadi kata kunci untuk Bu Susi. Oke. Lalu Bu Ika. Ini tentang apa ya tadi ya Bu Ika ya? Farmakoekonomikah ya? Bu Ika. Terapi yang efektif, bagaimana memberikan pelayanan eksplorasi. Oh, remaja. Bapak, yang Pak Denny tadi nama lengkapnya Pak Denny siapa Pak? Denny Sopo ya? Tentang apa tadi Pak? Tentang Perka BPOM daring penjualan online itu loh Bu. Penjualan obat secara daring. Menurut Perka BPOM, tapi peraturan ya. Baik Pak. Denny Sopo ya jenenge? Namanya DENI ya Bu. DENY Denny Kusuma Bu. Denny Kusuma ya. Jadi silahkan akses itu menjadi salah satu yang riset yang dekat dengan riset yang akan dilakukan. Jadi mungkin itu bisa dibaca karena ini satu alur ya. Referensi. Ini yang Pak Eka memang bajakah ini masih belum banyak kah Pak? Untuk Pak Eka? Masih belum banyak sih Pak. Sudah ada sih beberapa penelitian begitu yang saya baca di Universitas Lambung Mangkurat. Cuman gitu, oke. Ya untuk penelitian yang kayak fitokimia segala macam sih belum. Saya sih pengennya melakukan pendekatan sih dari farmasi sosialnya gitu, pemakaian dan penggunaannya gitu. Soalnya kalau untuk sumber daya saya sendiri di sini kalau untuk mengadakan yang penelitian kayak fitokimia dan segala macam kayaknya lebih agak susah sih Pak. Ya. Oke, iya. Enggak, kalau pendekatannya Pak Eka saya paham dari kemarin yang ditulis Pak Eka di Development Research Project itu saya paham. Nah, hanya memang harus pinter-pinter ini Pak, mengeksplor materi ini menjadi sebuah publikasi yang nanti seperti yang dimaksudkan Pak Eka, mendapatkan sebuah gambaran untuk referensi untuk penelitian selanjutnya. Ini kan yang menjadi PR Pak Eka kan ini nanti. Karena ditinjau dari farmasi sosial kan Pak. Betul begitu maksud saya? Betul kan? Nah, maksud saya itu. Jadi mungkin Pak Eka selama ini yang dibaca adalah tinjauan dari sisi saintifik ya. Nah, justru ini Pak Eka menyoroti dari sisi lain. Nah, justru di sini sesuatu yang unik dari Pak Eka ini uniknya menyoroti dari sisi lain. Cuman memang ini harus bisa menjualnya menjadi sebuah
naskah publikasi yang membuat editor jurnal itu tertarik loh, ini ada sesuatu yang lain ini. Nah, ini adalah sesuatu yang perlu juga dipikirkan betul. Nah, kalau manfaatnya saya setuju Pak, cuman nanti terkait dengan pentingnya penelitian itu tadi yang Bapak harus mencoba mencari kalimat yang nanti bisa inline dengan ini ya Pak ya. Tidak harus hari ini, tapi pikirkan ulang lah. Nanti kan ini saya nanti kalau sudah selesai nanti akan saya buat screenshotnya, nanti akan saya masukkan di grup supaya Bapak Ibu itu bisa mendapatkan semua informasi ini dengan baik gitu, seperti itu. Siap, terima kasih ya, Pak. Bisnya, Pak. Gitu ya. Jadi ini PR-nya Pak Eka, tolong lihat di yang penting itu supaya inline sama manfaat. Terus juga Bu Emi, manfaatnya saya oke, tapi mengapa penting untuk penelitian jerawat itu yang mungkin statementnya harus diubah lagi untuk bisa inline dengan manfaat ya. Jadi tidak harus hari ini, tapi untuk dipikirkan betul supaya nanti bisa mendapatkan banyak informasi itu seperti itu. Oke. Nah sekarang rumusan masalah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah bilang penelitiannya penting, penelitiannya manfaat. Coba tuliskan rumusan masalah Anda yang pertama. Mungkin Bapak Ibu punya rumusan masalah lebih dari satu, mungkin. Tapi tuliskan yang pertama dulu aja, yang nomor satu. Silahkan tuliskan rumusan masalah yang sudah Bapak Ibu bayangkan. Tidak harus benar 100%, tapi yang Bapak Ibu bayangkan rumusan masalahnya. Kalau Bapak Ibu sudah mulai mencoba membuat judul itu, kira-kira rumusan masalahnya apa? Silahkan. Ini Bapak Ibu kita paksa untuk bisa membuat bab 1 dengan cepat ya. Ini kan ini poin-poinnya ya. Nanti bisa segera dibuat bab 1-nya. Oke. Pak, saya kok nggak bisa masuk. Ya, berarti nanti tunggu sebentar, masuk lagi ke ahasai.com J6UR4. Ini memang ada yang terlempar satu ini. Ada yang terlempar satu. Coba ditunggu bentar. Ini karena sinyalnya up and down ya. Jadi kadang Bapak atau Ibu terpental. Ditambah ini sudah bisa masuk. Ya, ini program yang baru saya coba. Kalau ini kayaknya menarik ya, nanti bisa kita upgrade lagi. Oh, satu dulu, Bu Susi, jangan dua-duanya. Oke, satu dulu. Bagaimana kepatuhan penggunaannya? Enggak apa-apa, sudah tertulis, enggak apa-apa. Bu Susi, apakah bisa nomor satunya apakah dulu, terus keduanya baru bagaimana? Mungkin enggak Bu Susi kalau itu dibalik? Hanya bertanya aja nih Bu Susi. Oh, nggih, bisa Pak. Bisa? Nggih. Bisa. Biasanya kan kalau kita bertanya tuh yang simpel dulu terkait pertanyaan apa gitu ya, itu sesuatu yang perlu dijawab. Kalau memang urutannya bisa dibalik, ya sebaiknya nanti dibalik. Tapi kalau memang tidak bisa dibalik, nggak apa-apa Bu. Saya hanya bertanya saja. Karena saya belum membaca proposalnya Bu Susi, jadi belum tahu persis harus bagaimana. Oh, nggih. Bagaimana? Oke. Bagaimana perbandingan total biaya? Oke. Baik, masih kita tunggu.
Jadi note ya untuk Bapak Ibu, semua rumusan masalah tentunya diakhiri dengan tanda tanya ya. Itu yang penting ya, ini masalah bahasa. Jadi rumusan masalah itu semua nanti diakhiri dengan tanda tanya. Itu seperti itu. Dan yang kedua, sampai kita menunggu yang masih belum menulis, penulisan rumusan masalah itu selalu diawali dengan kata tanya Bapak Ibu. Jadi seperti yang ditulis Bu Susi itu benar, bagaimana kepatuhan pengguna, terus bagaimana perbandingan total biaya Bu Ika, bagaimana penggunaan akar bajakah, tapi kurang tanda tanya. Tapi seperti yang Bu Nova, seperti apa karakteristik masyarakat, lalu faktor-faktor apa saja yang mendukung itu sebetulnya bukan sebuah kalimat untuk merumuskan masalah ya. Sebenarnya memungkinkan adalah rumusan masalahnya adalah dimulai dengan kata tanya gitu ya. Sebisa mungkin. Jadi misalnya nomor yang punya Bu Tanti itu bisa di apakah faktor pendukung di masyarakat dalam melakukan telemedicine? Atau apa saja faktor pendukung yang ada di masyarakat dalam melakukan telemedicine. Jadi melalui kata tanyanya seperti itu. Kalau karakteristik ya bisa bagaimana ya, karena karakteristik masyarakat itu tidak hanya satu, mungkin pendidikannya, kemudian usia, jenis kelamin, kemudian penghasilan. Begitu maksudnya Bu Nova? Yang akan dieksplor itu. Nah ya berarti itu bukan seperti apa, tapi bagaimana karakteristik masyarakat. Tapi ini karakteristik masyarakat yang diteliti di situ ya. Itu seperti itu. Oke, tapi nanti kita lihat proposalnya seperti apa supaya saya juga bisa membayangkan. Oke. Oke, ini sudah yang pertama, lalu permasalahan yang kedua ya. Bu Susi mungkin nggak usah nulis, nggak apa-apa Bu, karena Bu Susi sudah nulis 2. Yang lain yang belum menulis yang kedua, silakan tuliskan rumusan masalah yang kedua begitu. Oh, Bu Nova mau mencoba meneruskan cara pembuatan videonya Bu Anu ya. Bu Ari. Bu Ari. Saya terinspirasi sama beliau. Gitu. Berarti nanti diintervensi. Iya, ada intervensinya, rencananya begitu, Pak. Oke. Intervensinya kemana nanti Bu? Cara membuat video. Oke. Ini prosedur pembuatan videonya. Apa saja faktor? Oh ya, oke. Bu Tanti sudah memperbaiki. Terima kasih Bu. Tadi faktor pendukung, ini ada faktor penghambat ya, telemedicine. Oke. Bu Emi tadi yang pertama apa ya? Sebentar, masalah yang pertama Bu Emi tadi. Oh, masih bagaimana apa nih? Oh, Bu Emi tadi belum selesai. Bu Emi nanti yang pertama tadi belum selesai ya, oke. Yang kedua tadi jawabannya faktor apa yang mengalami timbulan jerawat pada remaja? Apa? Oke, masih kurang 3 lagi karena Bu Susi sudah 2 tadi nyebutnya. Silakan.
Oke, masih ditunggu kemudian masalah yang kedua. Ika, bagaimana efektivitas penggunaan terapi? Cek Bu Ika tadi yang pertama apa sih? Bu Ika tadi yang pertama perbandingan total biaya dengan tarif total biaya. Terus yang kedua kok bisa sampai terapi Bu Ika? Yang pertama total biaya dengan inasi spijis, lalu yang kedua terkait dengan terapi, maksudnya bagaimana? Supaya saya bisa membayangkan. Ini saya belum bisa membayangkan mau dengan diagnosa apa gitu loh, maksudnya farmakoekonomi dengan pasien rawat inap tapi diagnosanya belum tahu, atau dengan terapi misalkan kalau kemarin yang saya baca misalkan dengan clopidogrel dibandingkan dengan aspilat misalkan seperti itu. Kemudian kalau ini tuh saya membayangkannya total terapinya yang pertama, kemudian yang kedua apakah dengan entah mungkin apakah ada intervensi ke DPJP misalkan gitu ke dokternya sehingga ada perubahan terapi yang bisa diberikan sehingga nanti total biayanya itu kan terkurangi, lebih efektif, total biayanya lebih efektif. Apakah dengan intervensi itu terapinya keberhasilan terapi juga akan terpengaruh di situ gitu Pak? Intervensinya siapa yang mengintervensi? Intervensinya cuman kalau ada intervensi agak lama ya Pak, jadi agak panjang ya karena apoteker yang intervensi sih. Ya, oke. Enggak, yang kalau permasalahan yang pertama, permasalahan pertama bagaimana perbandingan total biaya dengan tarif spijis, saya bisa memahami. Nanti Ibu mau ngapain, saya bisa langsung membayangkan ya, walaupun nanti harus faktualnya saya harus membaca proposal Ibu. Tapi yang ini saya masih, tadi Ibu sudah membayangkan biaya dengan inasi spijis. Apakah karena kalau perbandingan biaya oke ya, itu kan dibanding inasi spijis ya. Karena kalau pakai efektivitas penggunaan terapi kan harus ada referensi yang menjadi standar itu terapi itu efektif Bu. Maksud saya itu loh. Jadi bagaimana caranya nanti Ibu membandingkan dengan referensi yang menjadi acuan di tempat penelitian misalnya Bu. Ini yang masih saya pikirkan, betul ya Bu ya? Karena tiba-tiba saya membayangkannya pasien yang dapat warfarin gitu. Jadi nanti ada nilai labnya gitu. Oh gitu, Cuman ya. Berarti ini belum fix ya? Belum fix ya? Oke, ya. Saya melihat ini belum fix, jadi ini jadi masukan ya. Bu Emi tadi malah yang pertama belum fix ya Bu? Atau bagaimana? Bu Emi tadi cuma nulis bagaimana toh ini yang pertama tadi. Gimana Bu Emi? Sudah Pak. Ya ini bagaimana toh ini? Oh iya Po. Bentar. Lah ini mungkin belum komplit ya. Kalau yang ini bagaimana apa nih Bu? Yang di sini maksudnya. Kalau masih mau nulis lagi boleh, masih bisa. Maksudnya bagaimana apa ini? Oh ini sudah turun ke kiri. Oh yang ini hilang ya, saya hilangin ya Bu ya. Bagaimana pengobatan jerawat untuk remaja? Bagaimana pengobatan jerawat? Bagaimana? Terus bagaimana? Terus faktor? Oke, faktor. Oke, masih memungkinkan. Oke, lalu kayaknya apakah Bapak punya rumusan masalah yang ketiga? Misalnya ada, silakan ditulis. Tapi kalau nggak punya ya, jangan memaksa diri Bapak. Ada nggak? Kalau ada mungkin bisa bilang dulu supaya bisa saya tunggu untuk menulis. Apakah ada? Ada Pak, saya ada. Ada, oke tulis dulu, silahkan. Kalau yang nggak ada, jangan memaksa untuk menulis dulu. Oke.
Oh, pengaruh intervensi. Oke. Iya. Yang lain, apakah ada punya 3 permasalahan? Tidak, Pak. Tidak ya, oke ya, sudah pusing ya. Oke, baik, Bapak Ibu, nanti dari obrolan kita, bentar, ini masih ada nggak sih? Oh, nggak ada, sorry, slide-nya udah nggak ada. Nah, nanti dari apa yang kita diskusikan hari ini, Bapak Ibu, ini Bapak Ibu bisa lihat slide ini ya? Bisa, Pak. Ya, ini kemarin sudah pada mengirim developing research project, walaupun ya masih pasti belum bagus ya, enggak apa-apa, tapi paling enggak punya gambaran untuk saya, tapi terus makanya kita tadi diskusikan supaya Bapak Ibu bisa mensarikan dengan cukup baik. Saya melihat sudah ada poin-poin yang Bapak Ibu masukkan, tapi poin-poin itu hanya akan menjadi rencana kalau kita tidak bisa menulis bab satunya. Jadi silakan Bapak Ibu menulis bab 1 proposal tesis ini dan dimasukkan ke sini ya. Seberapa jauh Bapak Ibu bisa melangkah, kapanpun itu, di sini ada maksimum mengirimnya itu hari Minggu ya, hari Minggu depan, jadi sekitar tanggal 18 ya, tanggal 18 Bapak Ibu bisa nulis lengkap ya disubmit, masih menulis sebagian ya disubmit. Jadi saya mengajak Bapak Ibu untuk memaksa Bapak Ibu untuk menulis bab 1. Nah, bab satunya ini melihat kepada panduan penulisan tesis, silahkan diakses, nanti bisa tanya ke Bukaprodi atau tanya ke sekretariat bila belum mendapatkan, silahkan dipelajari sendiri bab satunya supaya bisa mendapatkan aturan-aturan untuk menulis bab 1 itu seperti apa. Ini yang harus Bapak Ibu pelajari secara mandiri. Jadi di sini penulisan bab 1 ini kita tunggu sampai hari Minggu ya, sampai hari Minggu. Jadi yang kuliahnya Sabtu, yang seharusnya sama saya Sabtu ini, nanti persensinya yang di hari Sabtu ditulis untuk penulisan bab 1 ini, kerja mandiri ini yang penting. Jadi diharapkan Bapak Ibu bisa kerja mandiri dengan melakukan ini, lalu nanti kalau setelah bab 1 masuk, nanti kita akan arrange lagi kuliahnya kapan untuk kita bahas bab 1 Bapak Ibu. Nah, nanti kalau bab 1-nya belum sempurna, ya disempurnakan lagi, misalnya begitu. Begitu, Bapak Ibu yang saya sampaikan untuk hal ini ya. Kira-kira apakah ada pertanyaan yang akan disampaikan dalam pertemuan ini? Silahkan kalau mau yang menanyakan sesuatu. Bapak, saya mau bertanya tentang nama-nama jurnal yang untuk kita upload. Itu saya mencarinya berawal dari mana ya Pak? Nyari-nyari nama jurnal itu? Oke, Ibu bisa searching di Google aja, misalnya jurnal farmasi terakreditasi Sinta gitu aja, Bu. Oh ya, kata kuncinya itu ya Pak? Nanti gitu Bapak bisa mencari dari Sinta 1 sampai Sinta 6. Paling rendah Sinta 6, Bu. Jadi Sinta 6 itu paling rendah peringkatnya, lalu naik Sinta 5, Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2, dan Sinta 1. Yang paling elit adalah yang Sinta 1. Itu untuk jurnal-jurnal terbitan Indonesia. Biasanya Sinta 1 dan Sinta 2 itu mayoritas sudah berbahasa Inggris. Tapi ada juga Sinta 2 yang masih pakai bahasa Indonesia. Itu seperti itu. Bu Tanti kalau mau publikasi di Sinta sepanjang 1 sampai 6 itu enggak masalah. Cuman kita membayangkan kalau S2 itu rata-rata ya Sinta 2 atau Sinta 3. Itu saya targetnya itu ya, Sinta 2 atau Sinta 3, arahnya ke sana. Kalau misalnya ingin ke publikasi internasional, boleh silakan dicek, misalnya seperti itu. Yang penting nanti bisa ditanyakan apakah ini jurnal yang internasional atau internasional terindeks. Nanti coba saya carikan
website dari Dikti untuk checking jurnal apa yang diakui di Indonesia, baik jurnal internasional itu seperti apa. Coba nanti saya carikan supaya Ibu bisa publikasi di tempat yang memang cocok, itu seperti itu. Itu Bu Tanti. Terima kasih banyak ya Pak. Nggih, nggih. Itu nggih informasinya Bapak Ibu sekalian seperti itu.